Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan membuat video yang tengah viral di kalangan konten creator Minecraft, yaitu 100 hari bertahan hidup di Minecraft. Tetapi di video kali ini aku akan menggunakan mod menjadi burung parrot, serta goals aku di video kali ini yaitu membuat rumah pohon dan membuat koloni burung parrotku sendiri. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke hari yang pertama. Jadi setelah spawn, aku langsung melihat daerah-daerah di sekitarku untuk melihat resource apa saja yang tersedia di daerah spawnku. Dan setelah itu aku menebang pohon untuk mendapatkan oak log, dan oak log ini aku gunakan untuk membuat crafting table, wooden axe, dan juga wooden pickaxe. Setelah aku mendapatkan wooden axe, aku terus menebang pohon, dan menebang pohon sampai aku lupa waktu. Aku tidak sadar bahwa waktu sudah sore. Dan aku memutuskan untuk berkeliling mencari domba agar aku bisa membuat kasur. Di tengah perjalanan, aku menemukan ruin portal dan aku langsung mencuri barang-barang yang ada di dalam chestnya. Ternyata di dalam chestnya terdapat golden chest plate, golden boot, dan golden axe. Lalu langsung saja aku pakai barang-barang tersebut. Setelah itu, aku langsung saja mencari domba dan aku hanya menemukan 2 domba saja. Sehingga aku tidak bisa membuat kasurnya. Aku memutuskan untuk terbang di udara sampai keesokan harinya. Dan pada keesokan harinya, aku menemukan domba dan langsung membuat kasurnya. Setelah itu, aku mencari tempat tinggal sementara dan membuat chest. Lalu aku menemukan block coal dan langsung saja aku buat campfire dan torch. Setelah aku membuat torch, aku langsung saja mining untuk mencari batu. Dan ya, karena aku ceroboh, aku mati karena creeper. Setelah kembali dan mengambil barang-barangku, aku melanjutkan mining dengan secepat mungkin. Setelah mining, aku membuat furnace dan langsung membunuh sapi, lalu memasak dagingnya. Setelah itu, aku langsung menebang pohon lagi dan mendapatkan oak log, serta mengubahnya menjadi oak planks. Dan setelah itu aku membuat stone sword dan stone pickaxe. Setelah aku membuat stone pickaxe, aku memutuskan untuk mining lagi. Dan di tengah-tengah mining, aku menemukan iron, tetapi aku harus mengalahkan makhluk hijau ini dahulu. Fight! Setelah berhasil mengalahkan creepernya, aku langsung memanen iron tersebut. Dan mengubahnya menjadi iron ingot. Iron ingot. Setelah aku mendapatkan Iron ingot. aku membuat shears dan block of iron, karena aku masih belum tahu akan digunakan untuk apa iron tersebut. Setelah itu, aku menaruh semua barang-barangku ke dalam chest agar aku hanya membawa barang-barang yang diperlukan saja saat melakukan sebuah aktivitas, maupun mining, menghancurkan pohon, dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi ini udah hari ke-11
dan aku memfokuskan untuk membuat rumah pohonnya. Jadi mungkin akan aku perbanyak untuk menebang pohon, karena kebanyakan rumah pohon terbuat dari kayu. Dan ya, langsung saja aku awali dengan menebang pohon. Setelah aku mendapatkan beberapa oak log, aku langsung memilih tempat yang strategis untuk rumah pohonku. Dan setelah aku menemukan tempat yang strategis, langsung saja aku babat habis pohon yang ada di sana. Tidak lupa, aku mengambil leaf yang ada di sana menggunakan shears untuk dekorasi rumah pohonku nanti. Setelah aku amati, ternyata tempat yang kupilih itu terlalu burik. Jadi aku memutuskan untuk membangun rumah pohonku di tempat sementaraku. Dan langsung saja aku babat pohon yang ada di sana, karena pohon tersebut tidak estetik. Lalu aku membuat batang pohon penyangga yang sangat-sangat estetik. Karena aku sangat pro dalam bermain Minecraft, aku malah menghaluskan oak lognya secara tidak sengaja. Aku pikir akan menjadi bagus, tapi ternyata setelah aku lihat kembali itu sangat jelek. Dan aku langsung saja menghancurkan semua oak lognya dan memulainya dari nol lagi. Aku membuat pohonnya itu agak abstrak agar terkesan lebih natural. Lalu setelah selesai, aku membuat oak lab untuk menghias pohonnya. Selain untuk menghias pohonnya, aku gunakan oak slabs ini untuk membuat lantai rumah pohonku. Tetapi ternyata space yang ada itu terlalu kecil, jadi aku putuskan untuk menggunakan 2 pohon sebagai penyangganya. Sebelum membuat dan menghias pohon yang satunya, aku membuat oak fence dan menghias pohonnya. Dan setelah itu, aku langsung merenovasi pohon yang satunya agar lebih estetik dan natural ya. Setelah jadi, aku langsung memperluas space lantaiku menjadi 2 kali lipat daripada sebelumnya. Lalu setelah itu aku simpan crafting table, chest, dan bedku ke atas rumah pohonnya. Saat aku menghias rumah pohonku, aku mendengar suara villager yang sedang diserang oleh zombie. Lalu karena aku adalah orang yang baik, aku langsung saja menolong villager tersebut. Ternyata itu adalah wandering trader. Dan langsung saja aku lihat barang yang dia jual. Ternyata dia menjual barang yang tidak terlalu berguna. Jadi aku tidak membeli barang dari dia. Ya, karena aku juga gak punya emerald. Lalu aku mengikat lamanya ke oak fence agar aku memiliki teman untuk saat ini. Oke teman-teman, di hari ke-21 ini aku akan lebih memfokuskan untuk membuat rumahnya. Dan pada pagi ini, seperti biasanya, aku awali dengan menebang pohon. Setelah aku selesai menebang pohon, aku mencoba untuk menaruh oak fence di samping-samping lantainya. Tetapi oak fence-nya malah melayang dan terlihat sangat jelek. Jadi aku hancurkan oak fence-nya kembali. Setelah itu, aku mencoba untuk menaruh oak log seperti ini. Tapi space yang aku dapatkan itu lumayan kecil, sehingga aku memutuskan untuk melebarkan lantainya agar nanti space-nya cukup besar. Lalu, aku berencana untuk membuat pintu masuknya seperti ini.
Dan karena otakku memberikan perintah untuk menghaluskan oklognya, aku pun langsung menghaluskan hampir semua oklognya. Tetapi setelah dilihat dari jauh, ternyata rumahku lebih terlihat seperti kandang sapi. Lalu langsung saja aku hancurkan semua oklognya yang telah aku haluskan. Setelah itu, aku memutuskan untuk mencari kayu dan mengambil beberapa pasir untuk diubah menjadi glass pan. Lalu setelah aku mendapatkan glass pan-nya, aku langsung menaruhnya di atas oklognya. Karena glass pan-ku habis, aku langsung mengambil pasir lagi dan melakukan aktivitas yang sama, yaitu menaruh glass pan di atas oklog. Setelah itu, karena aku kehabisan oklognya, aku berkeliling untuk menebang pohon. Tetapi di tengah perjalanan, aku menemukan ruin portal yang telah aku kunjungi pada awal-awal petualangan ini. Dan karena otakku kreatif, aku langsung mencoba untuk menghancurkan obsidian dengan stone pickaxe. Dan itu sangat tidak masuk akal. Lalu aku menghancurkan netherrack dan mengubahnya menjadi stackable. Tapi aku tidak tahu fungsi dari stackable itu untuk apa. Setelah itu, aku langsung menaruh glass pan-nya. Lalu aku lanjut dengan menghias rumahku dengan oklog. Karena fisikku yang kentang, jadi aku tidak bisa menaruh tayangan time-lapse-nya. Dan langsung saja akan aku tampilkan ketika selesai. Dan setelah aku menaruh oklognya, aku melanjutkan untuk menaruh leaf di atas rumahku sebagai hiasan. Dan inilah rupa dari rumah pohonku yang aku buat saat ini. Mungkin di hari selanjutnya akan aku taruh hiasan lainnya agar rumah pohonku lebih indah. Dan aku sekarang akan menghias rumah pohonku. Pertama-tama, aku menaruh oak slab di samping tempat tidurku, seperti ini. Lalu setelah itu aku membuat smooth stone untuk diubah menjadi armor stand. Serta mengubah iron of blockku menjadi iron nugget dengan tujuan untuk membuat chain dan lantern. Lalu aku taruh chains dan lanternnya seperti ini. Saat selesai menaruh chains dan lanternnya, aku diserang oleh illager. Lalu aku memutuskan untuk bertarung dengan sengit. Tapi akhir-akhirnya aku kabur juga sih. Saat aku kabur, aku mendapatkan sebuah keajaiban, yaitu menemukan goa atau bisa juga disebut jurang yang memiliki resource yang cukup bagus. Lalu langsung saja aku jarah dengan ilegal. Di sini aku mendapatkan iron dan chopper. Setelah aku selesai mining, aku langsung merapikan halaman depanku dengan dirt dan merubahnya menjadi seperti mini camp. Lalu aku membuat shield, iron helmet, iron leggings, dan iron sword. Lalu melanjutkan mining lagi. Setelah selesai, aku berencana untuk membuat pot bunga. Dan otomatis aku harus mencari clay terlebih dahulu. Di tengah-tengah perjalanan, aku menemukan sebuah goa. Dan langsung saja aku jarah lagi. Saat memining, aku melihat dua skeleton yang sedang gelut. Tapi mereka gelut cukup lama dan langsung saja aku bunuh mereka semua. Lalu langsung saja aku melanjutkan pencarian untuk menemukan clay. Lalu setelah aku menyusuri sungai,
Akhirnya aku menemukan clay-nya. Dan langsung merubahnya menjadi pot. Dan setelah itu, aku taruh potnya di samping tempat tidurku dan menaruhnya dengan bunga popi di atasnya. Setelah itu, aku membuat bone meal dari bone atau tulang yang telah aku dapatkan dari mayat skeleton untuk menyuburkan tanahku di daerah minicampnya. Dan setelah itu, aku membuat setelan iron lengkap untuk ditaruh di stand armornya. Setelah itu, aku menaruh oak bench seperti ini dan membuat item frame. Lalu langsung saja aku taruh di dinding. Dan inilah kondisi rumah pohonku sekarang. Bagaimana? Bagus kan? Oke teman-teman, tidak terasa ini sudah hari ke-51. Dan jadi kali ini aku akan membuat sebuah farm untuk menggandakan wet seednya. Dan wet seed ini akan aku gunakan untuk makanan koloni burung parrotku nanti. Jadi langkah pertama yang aku lakukan yaitu mencari oak log. Tetapi di tengah-tengah mencari oak log, aku malah membelot dan mengerjai lebah dengan menghancurkan honeycomb-nya. Dan aku dapat karma instannya. Setelah itu, aku memilih belakang rumahku sebagai tempat farmnya. Lalu aku rapikan belakang rumahku ini seperti merapikan pohon dan merapikan tanahnya. Tapi saat aku akan merapikan tanahnya, aku melihat goa yang ada di bawah rumahku. Lalu langsung saja aku dekorasi gua tersebut dengan menaruh lantern dan jalan serta dekorasi yang lainnya. Setelah selesai, aku langsung merapikan tanahnya agar rata untuk lebih memudahkan dalam membuat farmnya. Lalu aku membuat persegi dari dirt dengan ukuran 7x8 dan setelah itu aku hancurkan sudut-sudutnya agar lebih menarik. Dan setelah selesai, aku langsung membuat oak stairs dan menaruhnya seperti ini. Lalu di sebelah kiri, kanan, dan belakangnya aku taruh oak log. Dan aku beri oak slab di sudutnya. Setelah itu aku menghancurkan dirt dengan ukuran 3x3 dan menyisakan satu dirt di tengah yang tujuannya untuk mengairi farmku. Lalu aku membuat lampu taman di dirt yang tersisa tadi untuk alat penerangan. Dan setelah itu aku menaruh oak stairs seperti ini. Lalu aku langsung membuat wooden hook dan melakukan hal seperti ini. Lalu aku langsung mencari wet seednya dan menanamnya. Karena goaku terlihat kurang rapi, jadi aku memutuskan untuk mengubah bebatuan di guanya menjadi cobblestone. Oke teman-teman, jadi ini aku sudah berada di jungle untuk membuat koloni burungku sendiri. Dan aku meminta maaf sebesar-besarnya karena tadinya aku sudah merecord dari aku memanen wheat seednya sampai persiapan dan perjalananku ke sini. Tapi karena tiba-tiba mati listrik, jadi filenya kurang atau bisa dibilang tidak tersave dengan baik. Dan yap, jadi di jungle ini aku langsung mencari parrot. By the way, aku pergi ke jungle ini dibantu oleh Main Atlas. Jika tidak,
mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan jungle ini. Setelah mencari beberapa lama, aku menemukan burung parrot lainnya. Dan langsung saja aku menjadikan dia sebagai temanku dengan memberikannya wet seed. Dan burung-burung parrot ini, setelah aku menjadikan dia sebagai temanku, selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Setelah itu, aku mentem burung parrot yang aku temui. Lalu pada saat malam hari, aku lupa untuk membawa bed. Dan aku memutuskan untuk terbang di atas sampai keesokan harinya. Lalu setelah pagi, aku langsung mencari burung parrot lagi. Setelah waktu yang cukup lama dan melelahkan, aku berhasil mengumpulkan koloni burung parrotku sendiri. Dan langsung saja aku membawa mereka pulang ke rumah pohonku. Setelah sampai di rumah pohonku, aku langsung menyuruh koloniku untuk duduk. Tetapi ada satu burung parrot yang mati karena campfire. Lalu langsung saja aku menghancurkan campfireku ini. Dan ya, jadi aku berhasil untuk memenuhi goalsku, yaitu membuat rumah pohon dan membuat koloni burung parrotku di hari yang ke-87 ini. Jujur, aku merasa senang banget karena aku belum pernah untuk melakukan survival di Minecraft selama ini. Dan di hari 88 ini, karena goalsku sudah tercapai semua, aku memutuskan untuk membuat jukebox agar koloni burung parrotku bisa berjoget ria. Otomatis aku harus memiliki diamond untuk mendapatkan jukeboxnya. Lalu aku mengajak Asep dan Anton untuk ikut mining bersamaku. Lalu langsung saja aku memining sampai kedalaman 9 blok. Setelah itu aku langsung mining, dan pada saat itu aku tidak sengaja memukul si Asep. Setelah beberapa jam aku memining, akhirnya aku berhasil menemukan diamondnya. Tanpa banyak cang-cing-cong, langsung saja aku ambil diamondnya. Setelah selesai, aku langsung naik ke atas dan langsung membuat jukeboxnya dan menaruh seperti ini. Tetapi kita memerlukan musik disc agar jukeboxnya bisa mengeluarkan suara. Dan langsung saja aku mencari creeper dan skeleton. Saat aku telah berhasil menemukan skeletonnya, aku berniat untuk mengeluarkan dia dari dalam guanya. Tetapi aku langsung meninggal. Dan aku tidak mau lagi untuk membuat musik disc-nya. Dan ya teman-teman, jadi ini adalah perpisahan dari 100 hari di Minecraft ini. Dan aku meminta maaf jika aku ada salah kata dalam pengucapan beberapa item. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika kalian suka video ini, komen, dan jangan lupa subscribe agar ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang pertama yang melihat kontenku. Bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.